perusahaan yang sudah bisa melakukan monetisasi data itu menurut saya sudah cukup advance ya, karena tadi pakai cloud kita nggak perlu lagi nyimpen USB banyak-banyak gitu Ada yang ya. fisiknya gitu Betul, ya. dulu kita manual kali ya nge-backup dan sebagainya. Backup data gitu. Sekarang mungkin masih ada tapi lebih banyak yang ya udah cloud aja udah nyambung kan. Atau ada pelanggan yang udah kok nggak pernah datang lagi ya. Sebelumnya rutin tapi kok sekarang udah enggak. Kok ghosting ya? Gue buka pakai pantun, tapi gue belum bikin pantun ya. Jadi next episode aja ya guys. Selamat datang kembali. Kita kedatangan tamu yang udah pernah datang dan hits viewersnya di Komar Kode Marketing. Halo Mas Radi. Halo Mbak Winda. Yeay. Terima kasih sudah mengundang kembali. Yeay. Soalnya viewersnya hits loh. Jadi kita kayak wah ini menarik nih berarti. Either menarik kontennya atau Mas Radi menarik gitu. Jadi Mas Radi baru aja dapat email invoice subscription cloud, terus subscription di konten berbayar. Dulu gue gak kepikiran bahwa akan ada payment tipe ini di kehidupan saat ini. Dulu gue membeli sesuatu gak mikirin storage-nya ceritanya kan. Terus tiba-tiba kayak full memorinya, jadi harus beli cloud. Ini bukankah bentuk dari transformasi digital era sekarang? Gimana Mas Radi? Ya itu kenyataan ya. Iya. Kenyataan. Kayaknya sekarang semuanya punya suatu billing periodik ya. Iya. Bulanan, entah tadi konten berbayar, baik itu apa musik, film, terus tadi storage ya. Storage. Karena mungkin udah penuh banget. Udah penuh. Ya. Ini konten kreator banget iya ya orangnya ya. Produktif untuk earning money ya, Wak ya. Oke. Gitu. Iya. Bener, jadi ya ada biaya yang harus dibayarkan lah ya atas segala kemudahan-kemudahan yang kita udah bisa miliki di handphone kita masing-masing, termasuk tadi cloud storage misalnya ya. Karena ternyata handphone kita secara device nih dia punya keterbatasan kan. Ada keterbatasan kapasitas penyimpanan. Jadi kita nggak bisa serta-merta bikin foto video seenaknya. Tahu habis. Walaupun sudah dibantu sekarang ya. Tadi dengan sangat mudahnya ya udah upgrade cloud storage deh atau subscribe cloud. Itu pun kadang nggak kerasa atau udah full lagi minta di-upgrade lagi. Kalau dulu kan pakai USB ya, naikin berapa giga gitu. Kalau sekarang kayak kok sebenarnya mudah tapi jauh lebih pricey. Iya, dulu pakai ya USB ya flash disk gitu. Bahkan mungkin zaman dulu lagi yang anak sekarang nggak tahu, mungkin dari zaman disket ya floppy disk. Nah, kita mungkin di USB aja flash disk ya. Benar. Dulu mungkin dengan harga yang sama di sekitar berapa megabyte. Tahu sekarang nih harga yang sama tapi udah terabyte gitu ya. Parah. Jadi ada kenaikan kapasitas, tapi ternyata bentuknya masih sama, segitu-segitu aja. Yes. Termasuk kayak HP kita kan. Iya. Mungkin dilihat harga mungkin ya kurang lebih naik gitu ya. Tapi kapasitas penyimpanannya juga ikutan naik, bahkan baterainya juga banget. Kapasitas baterainya juga naik. Jadi ya butuh wadah itu, butuh tempat itu. Tadi keterbatasan tapi sejauh ini sih diakomodir ya. Kita jadi lebih mudah, tadi lebih seamless, tinggal upgrade dan sebagainya dengan harga yang harus dibayar. Tuh. Semakin seamless, semakin gak berasa. Di episode waktu itu ada note yang saya ingat nih Mas Radi. Kata Mas Radi, teknologi yang sukses adalah teknologi yang gak berasa. Itu adalah sebuah teknologi. Gitu. Iya. Tapi semakin gak berasa kan berarti harus ada harga yang dibayar. Iya, betul. Jadi tadi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan itu. Walaupun kalau dilihat mungkin cukup fair ya. Maksudnya gini, sebanding dengan apa yang kita peroleh. Oke. Gitu secara price. Memang mungkin kita punya sedikit pilihan ya, karena beberapa gadget mungkin dia terikat atau terafiliasi dengan penyedianya
gitu ya, penyedia memorinya di cloud dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Jadi tadi di saat kita nambah kapasitas tuh ternyata banyak sekali implikasinya di belakang layar ya. Dari jaringannya, kita dituntut untuk melakukan live streaming. Mungkin dulu zaman kita masih internet pakai telepon ya, yang ada bunyi-bunyinya nggak akan bisa. Nggak make sense itu gitu. Sekarang dengan jaringan yang lebih besar tuh bisa. Yang kedua, kapasitas penyimpanannya, karena tadi pakai cloud, kita nggak perlu lagi nyimpen USB banyak-banyak gitu. Ada yang fisiknya gitu ya. Dulu kita manual kali ya, nge-backup dan sebagainya. Data, gitu. Sekarang mungkin masih ada, tapi lebih banyak yang ya udah cloud aja udah nyambung kan, di share juga, share-nya juga bisa gitu ya. Ya walaupun di awan sebenarnya itu juga di darat ya. Karena coba spill dong. Di awan tapi di darat itu gimana tuh? Menarik. Iya, jadi kita mungkin pernah sering mendengar cloud gitu ya, cloud storage dan lain sebagainya, istilah cloud computing dan lain sebagainya. Kita dari sisi pengguna mungkin melihatnya tuh di internet gitu ya, di atas gitu. Walaupun secara real itu juga disimpan di darat gitu ya. Ada yang kita sebut data center gitu. Tempatnya nih secara fisik data itu disimpan. Dan ada bayangkan ya, jadi ada komputer-komputer penyimpanan seperti ya server gitu ya, yang menyimpan sama aja sebenarnya. Cuman secara layanan, secara service nih kita sebagai pengguna akhir itu udah lebih mudah, lebih nyaman gitu. Dan bisa dibayangkan ya, satu orang aja sudah merasa kurang memori di HP-nya gitu. Dan kita deal dengan populasi yang sudah digital native, konten yang semakin banyak setiap hari, bayangin data yang perlu disimpan juga semakin besar. Jadi data centernya juga perlu semakin banyak. Wow. Daily activity itu kan berarti mempengaruhi cara bisnis bekerja juga ya. Karena kan basic kata transformasi tadi ada kata transform dan see. Berarti kan ada berpindah bentuk, proses perpindahan bentuk dari konvensional ke digital gitu ya, Mas Radi ya. Iya. Kalau ke bisnis berarti kan kalau ada kata-kata transformasi digital itu berarti kan ada perubahan bentuk bisnis yang diubah dari proses yang konvensional ke digital gitu. Iya, mungkin tadi ya proses bisnisnya ada yang lebih memanfaatkan teknologi atau tools penunjang supaya lebih efektif, lebih efisien juga gitu. Nah tadi transformasi digital ya lebih ke perubahan pola dari proses bisnis itu yang menggunakan atau berbasis teknologi digital. Dan kita perlu lihat kalau tadi konteksnya bisnis ya, perlu lihat mulai dari mana sih. Kadang kita perlu tahu juga posisi kita, bisnis kita, perusahaan kita tuh lagi ada di fase apa. Ada yang baru banget bersinggungan atau no idea gitu ya, dia baru memulai. Ada yang dia sudah aware dan mau naik ke tahapan selanjutnya. Jadi menurut saya transformasi digital itu bukan hanya sekali selesai gitu ya. Itu proses yang selalu berevolusi terus, apalagi teknologinya juga semakin berkembang. Kebutuhan bisnis, kebutuhan pelanggan kita juga semakin beragam. Semakin banyak, semakin besar, pinginnya semakin cepat, semakin murah juga gitu. Semakin murah. Berarti kan kalau dalam konteks bisnis tadi ada scale up per pace gitu ya. Kalau untuk skala bisnis, let's say kita ngomonginnya mikro bisnis nih, Mas Radi. Proses transformasi digital apa yang menurut Mas Radi sebagai seorang konsultan, lo harus ngerjain ini dulu nih untuk transformasi digital basic lo gitu? Iya. Biasanya bisa dimulai dari tantangan operasional yang ada. Bisa mungkin yang sekarang sudah mungkin sudah relatif diadopsi kan, mungkin dari sisi keuangan ya, pencatatan keuangan. Financial technology. Ya, jadi pencatatan keuangan sesederhana pencatatan uang masuk uang keluar itu kan salah satu ya. Yang tadinya lagi mungkin di buku, gitu ya. Terus termasuk yang utang-utang gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu mungkin sekarang sudah
digitalisasi mungkin dengan spreadsheet dan lain sebagainya. Oke, kalau ngutang Itu satu sekarang hal pakai pay letter ya. Pay letter. Oke. Jadi itu kan mungkin contoh ya Heeh. operasional ya. Bayangin kalau transaksinya makin banyak, jumlah transaksi makin banyak, mau berapa buku yang kita butuhkan, Betul. mau berapa banyak orang yang perlu membantu mencatat, memeriksa dan sebagainya. Jadi dengan tools digital tuh terbantu. Mengurangi kesalahan manusia juga, Oke. kan? Jadi harusnya bisa lebih sangat berguna ya. Itu salah satu contoh. Oke. Nah, biasanya mulai dari data keuangan lama-lama mulai melebar gitu ya. Beberapa pengelola bisnis tuh ingin tahu pelanggannya lebih customer data. Udah mulai fokus mau mengoptimalkan data yang ada gitu. Betul, data customer. Jadi mungkin kalau apa ya sering disebut database gitu ya. Yes, benar-benar. Database customernya, database pelanggan atau calon pelanggan. Nah, itu jadi sudah beda domain lagi. Tadi data transaksi keuangan, sekarang data customer. Karena mungkin mereka juga ini terpikir untuk saya mau bikin program promo gitu ya, promosi tapi untuk pelanggan yang udah datang 3 kali dalam bulan ini. Nah, jadi dia harus tahu kan pelanggannya siapa dan sudah berapa kali bertransaksi. Atau pelanggan yang sudah berbelanja di toko kita sekian rupiah, dapat kita kasih promo tertentu. Tujuannya untuk bisa berbelanja lagi ya. Atau ada pelanggan yang udah kok nggak pernah datang lagi ya. Sebelumnya rutin tapi kok sekarang udah enggak. Kok ghosting ya? Iya. Apakah pindah ke lain hati? Iya benar, atau emang sudah ke toko lain. Sudah nggak butuh. Nah kadang kita reach out lagi, remarketing lagi customer yang kita sudah pernah. Jadi itu customer data ya. Yes, CRM ya bahasa. Iya, customer relationship management gitu ya. Jadi kalau di perbankan ada istilah know your customer juga, KYC. Betul. Bahkan dari awal ya, dari pengajuan sampai aktivitas yang lainnya sampai penutupan mungkin ya. Tapi intinya sih pengen tahu customer tuh ngapain aja dan apa yang bisa digali lebih lanjut dari customer itu. Dia harus kita manfaatkan. Oh gitu ya, maksudnya biar bisa lebih utilizing potential dari si customer ini gitu. Iya. Bayangin kalau itu semua masih kertas kan luar biasa sulit ya. Diingatan aja. Kayaknya dia udah 3 kali. Iya. Oh dia 5 kali dia gitu. Jadi sebenarnya itu membantu apa yang biasa dilakukan secara nggak sadar ya. Oh kita kenal nih customer kan datang sering datang ke toko. Nah, itu lebih scalable karena dibantu dengan teknologi. Mengurangi human error lah ya gitu. Kalau pelanggannya 2 jutaan kan susah ya. Iya susah dong. Kalau 10 mah diingat 1, 2, 3 kan kesukaannya apa, belanjanya berapa gitu kan. Terus misalnya tokonya udah punya cabang. Punya chain gitu ya. Berarti itu sebenarnya udah mulai masif ya pergerakan digital transformation. Ini kalau dilihat dari bisnis-bisnis di urban dan suburban. Tapi di rural area Mas, masih ada yang nyaman ngetikin pemasukan, pengeluaran tuh pakai buku gitu. Betul. Jadi itu tidak bisa dipungkiri ya. Iya. Ada beberapa mungkin dari sisi gap karena memang tidak terbiasa juga, jadi dia sudah nyaman. Dan di saat dikenalkan dengan hal yang baru, apalagi berbau teknologi, kadang ada alergi. Mungkin lebih ke belum diedukasi gitu ya. Tapi ada juga yang jalan keluarnya ya timnya, staffnya gitu. Jadi dua-duanya berjalan mungkin. Resisten tapi masih ada ya orang resisten terhadap perubahan ini gitu. Bahwa dunianya udah nggak relevan gitu. Lebih ke sebenarnya mengakomodir aja sih karena kita nggak bisa ngubah serta-merta ya. Generasi gap nih berarti nih, gap generation. Salah satunya mungkin ada orang yang lebih nyaman membaca laporan di print out gitu ya. Karena itu bahaya untuk bumi ini sekarang. Tapi itu masih sangat banyak, masih banyak ya. Tapi walaupun proses pembuatan laporannya sudah digital. Tapi ada juga mungkin generasi yang lebih muda, udah males megang kertas-kertas. Lihatnya kan buka aja search dan lain sebagainya. Jadi kadang ya teknologi itu emang harus coexist dengan
cara atau Konsumsi. kebiasaan ya, Kebiasaannya. penggunanya. Oke. Berarti boleh nggak spill project yang menurut Mas Radi ini loh bentuk digital transformation bisnis yang udah Mas Radi kerjakan gitu. Oke. Nah, tadi mungkin berangkatnya dari ini ya, bisnis yang tadi sudah mulai membuka diri untuk menerima teknologi-teknologi digital untuk membantu operasionalnya, dari misal data keuangan, terus data customer, mungkin data produk, kalau dia misalnya punya inventory, data stok, supply chain-nya, dan seterusnya. Jadi kadang tidak disadari semua lini atau proses aktivitas bisnisnya ditunjang dengan tools yang akhirnya tools itu kan menghasilkan data ya, data digital. Yes. Jadi ternyata data itu ya dilahirkan dari proses bisnis. Gitu. Kita bertemu dengan rekan bisnis, supplier dan sebagainya, kita nambah data. Kita ada transaksi, kita ngirim barang, terima barang, misalnya di toko harus stok opnam dan lain sebagainya. Itu semua jadi data semua. Jadi makin lama harusnya perusahaan itu datanya makin kaya. Makin kaya. Jadi untuk membantu mereka melakukan atau memutuskan bisnis ya, pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin lebih banyak insting, sekarang pasti dibantu dengan data juga. Walaupun dua-duanya tetap harus dibutuhkan ya. Gitu. Jadi datanya yang semakin banyak, dan biasanya yang lebih advance lagi adalah bagaimana bisa membuat revenue stream baru dari data yang dia punya. Bukan serta-merta menjual data ya. Maksudnya berarti ada potensi cuan yang bisa dihasilkan dari data storage kita gitu. Iya, dari tumpukan data itu tadi ya. Bukan berarti menjual data telanjang itu ya. Karena kan pasti ada data yang kita merasa rahasia, dapur perusahaan, nggak jual data privacy lah, data gitu ya. Customer, data personal, identitas gitu ya. Tapi ada juga mungkin di level tertentu di saat data itu sudah dimasak menjadi suatu informasi atau insight yang lebih lebih punya nilai tambah, itu yang bisa dibuka, dimonetize, karena pasti ada yang butuh. Iya. Jadi perusahaan yang sudah bisa melakukan monetisasi data itu menurut saya sudah cukup advance ya. Wow, boleh spill nggak? Nah, jadi kita memonetize data banyak caranya gitu ya. Kalau tadi mungkin data dasar nggak mungkin kita jual, mungkin bisa dibungkus lewat level data yang lebih agregat atau informasinya, dan kita bisa jual itu ke portal data atau ke industri sejenis, industri yang sama. Jadi pemain-pemain di industri yang sama juga bisa mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi ya, contohnya kayak indonesiadata.id. Itu salah satu bentuk portal yang membuka kesempatan bagi perusahaan atau bahkan individu yang mungkin mempunyai data dan merasa bahwa data itu bisa dimanfaatkan lebih jauh. Garis miring dikomersialkan. Dan dia bisa mendapatkan revenue dari situ. Dan yang pencari data pun juga bisa mendapatkan sesuatu kan dari datanya. Jadi ya terjadi jual beli di sana. Jadi marketplace, tapi ini data gitu ya. Ada penyedia data provider, ada pembeli data. Gitu. Apakah datanya nanti mau diolah lagi atau memang dikonsumsi langsung dan sebagainya, itu bisa tergantung kebutuhannya ya. Karena kan kadang kita penasaran ya. Misalnya kita di industri A pengen tahu kayak gimana sih marketnya di industri ini, pertumbuhannya seperti apa sih. Siapa tahu ada yang bisa diadopsi juga gitu. Jadi memonetize data tuh level yang salah satu cukup advance menurut saya, dan biasanya yang lebih capable atau
lebih bisa melihat di sini nih perusahaan-perusahaan yang memang digital native ya, atau bahkan dari awal memang sudah menaruh posisi bahwa monetasi data itu salah satu misi utamanya juga. Gitu. Berarti investasi yang memang seksi itu ada kata-kata di monetisasi data gitu ya. Berarti barang-barang intangible yang dulu nggak kepikiran produk ini tuh bisa ada value editnya gitu. Itu salah satu bentuknya tadi Indonesia-Data.id berarti. Betul. Ya. Jadi digital product ya. Dalam hal ini data atau olahan data, ya, atau analisis atas data tersebut. Ya bayangin tadi kalau kita kembali lagi masih di buku kan susah. Buku itu hanya berhenti di kepalanya si pemilik bisnis ya. Tapi ternyata di saat dikompilasi dengan data-data industri sejenis, ternyata bisa jadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat juga. Menambah kemudahan bagi pemilik keputusan besar di bisnisnya gitu ya. Berarti nggak harus pakai research yang memang investasinya juga banyak dan nggak murah juga gitu ya. Bisa pergi ke portal ini gitu. Iya, berarti. Jadi alternatif ya, alternatif sumber data baru gitu ya, untuk melengkapi mungkin tadi yang sebelumnya mungkin yang lebih konvensional gitu ya, dia melakukan survei dan lain sebagainya. Bisa juga dilengkapi dengan data-data baru. Karena pada akhirnya kita kan ingin semakin lengkap ya, untuk melakukan mengambil keputusan kan semakin lengkap datanya, semakin berkualitas datanya, semakin akurat datanya, pasti keputusan yang diambil juga harusnya semakin baik. Lebih valid ya. Komprehensif sekali berarti platform ini. Dulu digital produk ini tuh gak kebayang Mas Radi. Maksudnya yang saya bayangin zaman dulu gitu ya, kok ada bentuk digital produk yang kayak gini gitu. Berarti kan sebenarnya kita tuh konsumsi konten, ya gak sih? Tapi kontennya bentuknya intangible, baik itu bentuk informasi ataupun bentuk entertainment gitu. Nggak cuma ngomongin service gitu kan. Menurut Mas Radi, digital produk apa yang akan hits di 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan ya. Dulu kita sempat ada masa cukup viral, cukup hype gitu ya, ngomongin NFT. I see. Gitu ya. Tapi kemana itu sekarang? Nah mungkin secara adopsinya tidak semulus teknologi-teknologi yang lain gitu ya. Tetap ada secara teknologi itu menurut saya luar biasa sih, karena itu juga digital asset jadinya ya, yang punya authenticity tersendiri gitu ya. Otentik. Iya, jadi mungkin dulu kalau kita misalnya fotografer, kita foto gitu ya, terus kita upload mungkin di sosmed kita atau apa, terus bisa terkurasi juga oleh si situs pencarian, akhirnya muncul, orang bisa pakai aja begitu kan. Tapi dengan adanya aset yang dimiliki, dia punya hak kalau itu dikomersialkan dan sebagainya, itu juga bisa diperjualbelikan, bisa dipindahkan. Copyright-nya dia pegang gitu ya. Jadi ada beberapa penggunaan yang sebenarnya menarik gitu ya, dari tadi digital asset, entah itu gambar atau musik, sebenarnya sangat promising gitu ya. Tapi mungkin belum sesustain itu, karena mungkin secara adopsi masih perlu waktu juga mungkin ya. Sama kayak kripto lah misalnya. Itu kan alternatif ya. Di luar pro dan kontranya secara teknologi gitu ya. Membuka orang bisa mengakses alternatif instrumen keuangan, gitu ya, dengan segala plus minusnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau ditanya 5 tahun ke depan, kalau digital product sekarang sih lebih gini ya, karena ditunjang dengan generative AI. Jadi orang akan lebih mudah membuat konten. Iya lagi. Kualitasnya makin baik. Dulu mungkin suaranya masih suara robot, sekarang makin smooth. Yang tadinya suara yang smoothnya bahasa Inggris, sekarang bahasa Indonesianya juga udah mulai ini. Jadi kayaknya masih akan lebih banyak konten-konten digital yang akan dibuat
dengan bantuan AI, dan mungkin secara jumlahnya akan lebih eksponensial lagi ya, karena orang makin terbantu. Yang tadinya ngedit mungkin sehari satu untuk jadi suatu hal, satu gambar atau ini yang baik, sekarang generate aja langsung lebih banyak, jadi lebih banyak mudah, lagi, lebih cepat, kualitasnya juga lebih oke gitu, semakin baik. agak takut tapi kan sekarang mau bikin film bisa di generate juga kan, text to video. Dulu mungkin orang misalnya kita percakapan bahasa Indonesia bikin subtitle harus manual, sekarang udah langsung real time lagi. Di produksi konten digital sih masih akan sangat tinggi ya, dengan tadi ditopang tools generatif AI yang semakin banyak, semakin beragam, semakin baik juga. Kita dituntut harus semakin tajam juga ya. Kan nggak mungkin kita nulis sesuatu di platform generatif AI itu nanya sesuatu terus kita telan mentah-mentah. Oh iya benar. Sama aja kayak kita nanya ke tim kita, kenapa sih terjadi fenomena A? Dia jawab aja sesuatu kan. Terus kita, oh iya ya gitu ya.